dalammu kami memperoleh kekuatan baru Tuhan. Puaskan kami sekarang, puaskan hati kami. Kami menikmati Kau Tuhan, haleluya, Kau yang termanis. Oh Yesus Tuhan, puaskan sekarang. Kami rindu Tuhan, rindu kasih, menikmati bait-Mu, haleluya Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, Yesus Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari
Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke syukur Tuhan kepadamu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau siapkan hati kami, bentuk hati kami, agar kami mampu Tuhan mendengarkan kehendak-Mu Tuhan lewat firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bersama dengan saya Pendeta Yohan Kisnanto dari Gereja Betel Indonesia Karanglet Salatiga. Beberapa menit ke depan bersama dengan saya untuk kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, pernah dalam suatu ketika beberapa saat yang lampau ada sebuah keluarga
di mana keluarga ini baru punya anak satu yang masih kecil. Dan anak ini dilatih untuk bisa bermain piano, namun karena baru pertama kali belajar, hanya bisa satu lagu saja yang dia bisa mainkan. Nah, di kota tersebut tidak kebetulan hadir seorang maestro pemain piano hebat. Seorang maestro pemain piano yang sangat terkenal sedang konser di kota itu. Maka orang tua dari anak ini ingin memotivasi anaknya untuk mengikuti konser itu, untuk menonton konser itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada di sebuah ruangan, di sebuah gedung di mana konser itu diberlangsungkan, lampu ketika dipadamkan, anak ini tiba-tiba hilang dari tempat duduknya. Namun ketika lampu itu disorotkan di tempat panggung di mana ada grand piano di sana sudah disediakan, nggak taunya anak ini sedang duduk di depan grand piano tersebut dan memainkan sebuah lagu. Mungkin saudara tahu lagunya ini. Ini lagunya, saudara bisa tebak ini lagu apa yang dimainkan oleh anak tersebut. Hanya lagu itu saja yang dia bisa. Dan itu saja dalam permainan piano yang sangat sederhana. Hanya satu jari saja dia memainkannya. Lagu itu seperti ini. Ya, ini sebuah lagu yang sederhana, yaitu lagu Twinkle Twinkle Little Star. Ketika anak ini memainkan lagu ini, penonton menjadi kecewa karena mereka hadir di situ untuk melihat dan menyaksikan seorang maestro pemain piano hebat di situ. Tapi sekarang mereka hanya melihat seorang anak sedang memainkan lagu yang begitu sederhana. Ketika sang maestro datang di panggung itu, dia berdiri di belakang anak ini dan dia katakan, "Nah, teruskanlah permainan." Sementara anak itu dia memainkan lagu tersebut, sang maestro ikut bersama-sama memainkan lagu itu di belakang anak ini. Sehingga lagu yang tadinya sederhana itu menjadi sebuah lagu yang begitu indah ketika tangan cantik sang maestro itu ikut memainkan piano tersebut. Dan penonton menjadi begitu bersuka cita. Ketika lagu selesai, penonton memberikan aplaus yang luar biasa. Dan anak ini ikut sukacita ketika orang memberikan aplaus kepada sang maestro. Dan anak ini berpikir bahwa dialah yang mendapatkan pujian itu. Ya, maklum karena anak-anak. Padahal sang maestro lah yang mendapatkan pujian tersebut karena permainannya yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dari kisah ini bagi saya ini sebuah kisah yang menarik, memberikan sebuah pembelajaran yang indah sekali. Bahwa ketika permainan piano itu yang sederhana itu disertai oleh sang maestro pemain piano yang hebat, maka lagu yang sederhana itu bisa menjadi sebuah lagu yang musik yang indah sekali. Karena faktor apa? Peran sang maestro tersebut. Ini juga berlaku dalam kehidupan iman kita. Siapa kita? Siapa saudara, siapa saya? Kita adalah manusia yang memang manusia yang rapuh, manusia yang lemah. Tetapi puji syukur saudara dan saya didapati oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kita ada di dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Sehingga Tuhan selalu memimpin dan mengarahkan setiap perjalanan hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Bukan karena kitanya yang hebat, tetapi karena Tuhannya, sang maestro itu yang hebat.
yang punya peran besar dalam memimpin setiap perjalanan dan aktivitas hidup kita. Di dalam Alkitab ada contoh konkret tentang hal ini. Saya akan membacakannya. Kisah di Perjanjian Lama yang saya ambil dari kitab Yosua pasal yang ke-14 ayat 6 hingga yang ke-15. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian. Judul perikop ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefone orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Haleluya. Saudara-saudara, pembacaan kitab suci ini menarik. Kenapa sedemikian menariknya? Karena memberikan kepada kita hari ini sebuah inspirasi yang penting untuk perjalanan hidup kita. Saudara-saudara sekalian, kisah yang baru saja menjadi dasar kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah ketika Kaleb memberitahukan kepada Yosua untuk mengingatkan kepada Yosua apa yang dulu sudah pernah disampaikan oleh hamba Tuhan Musa ketika mereka berdua diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Dan mereka memberikan berita yang sangat baik, menyejukkan bagi Israel. Tetapi 10 orang yang lain, pengintai yang bersama dengan 2 orang ini, memberikan kabar yang busuk tadi disebutkan oleh kitab suci. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika Yosua mengingatkan kembali kepada Kaleb bin Yefone mengingatkan kembali kepada Yosua tentang apa yang Tuhan sudah firmankan melalui Musa untuk Kaleb, bahwa tanah yang kau injak itu akan dikaruniakan kepadamu. Itu 40 tahun ketika Kaleb mendapatkan janji, usia 40 tahun.
Dan sekarang sudah 45 tahun berlalu dan Kaleb menyatakan, sekarang usiaku 85 tahun. Oleh karena itulah, berikan Hebron itu. Ketika Kaleb memberitahukan hal ini kepada Yosua untuk mengingatkan kembali, karena janji, inilah faktor penting, karena janji firman Tuhan, dan negeri itu akan diberikan kepada Kaleb. Kaleb pada usia 85 tahun dia berkata, berikan pegunungan itu, give me these mountains, berikan pegunungan itu. Kaleb nggak minta tempat-tempat yang di lembah, yang enteng-enteng saja, tapi ini tempat yang berkubu di mana ada bangsa atau suku raksasa ada di sana. Tetapi Kaleb berkata, oleh karena satu faktor penting ini, karena Tuhan, karena janjinya, maka Kaleb berkata, aku masih bisa untuk keluar masuk. Dan memang betul, saudara-saudara sekalian, kota itu ditaklukkan oleh Kaleb di usia 85 tahun. Dan tempat itu merupakan tempat pusaka untuk Kaleb dan seluruh keturunannya. Di sini kita dapat bersama-sama memahami bahwa ketika seseorang seperti Kaleb, walaupun dalam usia 85 tahun, tapi dia tetap dalam posisi di mana dia mempunyai giat yang luar biasa. Ada semangat, ada antusias yang membara dalam dirinya. Dan itu dipicu oleh karena imannya, kepercayaannya terhadap Tuhan dan janjinya. Kaleb sama dengan kita. Kaleb, kalau kita menggambarkan seperti anak yang sedang memainkan piano tadi, terbatas, ada keterbatasan. Tetapi ketika seseorang sadar betul bahwa keterbatasannya itu membuat dorongan yang besar untuk berharap kepada Tuhan, untuk bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan berkarya luar biasa kepada orang-orang yang mau bersandar kepada Tuhan, yang mau mengharapkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, mungkin ada di antara saudara-saudara sekalian, hari-hari ini ada dalam sebuah kondisi, satu kondisi yang sangat-sangat membuat hidup saudara menjadi lemah, sehingga saudara takut untuk menghadapi kehidupan ini. Mungkin ada yang berkata bahwa, Pak Pendeta, saya tidak sekolah di sekolah yang favorit. Saya tidak bisa menyelesaikan sekolah saya. Apakah saya bisa untuk survive menghadapi kehidupan ke depan? Apakah saya bisa untuk hidup yang berhasil, hidup yang diberkati oleh Tuhan? Karena kondisi saya ini orang miskin, saya keturunan orang miskin, nenek moyang saya orang miskin. Saya tidak bisa masuk di perguruan tinggi yang favorit dan sebagainya dan sebagainya. Saya memberitahu Bapak Ibu Saudara sekalian, hidupmu bukan di tangan perguruan tinggi yang favorit. Hidupmu ke depan bukan di tangan sekolah yang favorit. Hidupmu ke depan tidak tergantung engkau punya atau tidak punya sekarang dalam hidupmu. Tetapi hidup kita ke depan itu semata-mata karena kita melemparkan hidup kita ini ke dalam genggaman tangan Tuhan yang sempurna. Inilah sering menjadi kendala bagi banyak orang untuk mau mendekat kepada Tuhan. Ada satu faktor penting dalam hidup kita, yaitu ketika hidup kita yang pas-pasan, hidup kita yang lemah,
yang tidak berdaya, yang penuh dengan keterbatasan, yang tidak punya apa-apa yang kita bisa andalkan. Namun ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan bisa berkarya untuk hidup kita, saudara. Ada banyak contoh di dalam kitab suci memberitahukan kepada kita, ada perkara-perkara yang sederhana tetapi ketika diserahkan kepada Tuhan, itu bisa bermanfaat dan bisa menjadi berkat, dan itu berguna. 5 roti 2 ikan ketika ada di tangan Tuhan, hal yang kecil ini bisa mengenyangkan ribuan orang, 5.000 orang lebih. Hanya dengan tulang rahang keledai, hal yang sepele, Simson oleh karena Tuhan menyertainya dapat mengalahkan musuh-musuhnya dengan tulang rahang keledai, bukan persenjataan yang lengkap. Tongkat Musa, tongkat gembala biasa, tapi tongkat itu ketika Tuhan memberkati, bisa memimpin Israel dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin mendorong Anda sekalian, jangan terjebak dalam kondisi pesimisme hidup ini, kalah sebelum berperang. Tetapi mari saya ingin mengajak Anda sekalian untuk kita bersandar kepada tangan Tuhan yang kuat. Dia akan membela hidupmu. Tuhan akan menolong perjalanan hidupmu ke depan. Orang yang sedang berbicara dengan saudara, dari kapasitas apapun, dari pandangan apapun masa kecil saya, orang tidak mengira seorang anak dipelihara seorang ibu janda bisa survive hidup. Saya bisa menjadi hamba Tuhan di sini karena Tuhan. Saya menyadari betul itu karena Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo bersandar hidup kita kepada Tuhan. Ketergantungan kita kepada Tuhan itu memberi pengaruh besar untuk kita bisa menjalani kehidupan kita dengan iman, dengan sukacita. Mari andalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Tuhan, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman yang menolong kami supaya kami terus menerus dalam setiap kehidupan kami untuk berpaut kepada Tuhan, untuk tetap bersandar kepada Tuhan, untuk berpengharapan kepada Tuhan. Karena kami menyadari keterbatasan kami menyadari kelemahan kami. Untuk itulah kami terus bersandar kepada Tuhan, sumber berkat kami, sumber pertolongan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan terus berkarya menuntun setiap perjalanan hidup kami ke depan ini, sehingga kami terus dikuatkan. Oleh karena ada satu faktor penting dalam hidup kami, yaitu karena Tuhanlah yang hebat, yang selalu menuntun dan memberkati hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.